mengukur proses perubahan evaluasi. Ciri pertama bahwa evaluasi yang dilaksanakan dalam rangka mengukur keberhasilan belajar peserta didik itu, pengukurannya dilakukan secara tidak langsung. Seorang pendidik yang ingin menentukan manakah di antara peserta didik yang tergolong lebih pandai ketimbang peserta didik lainnya, maka yang diukur bukanlah pandainya, melainkan gejala atau fenomena yang tampak atau memancar dari kepandaiannya yang dimiliki peserta didik yang bersangkutan. Dengan kata lain, yang dicari dan diukur oleh indikator atau Webfrey mengatakan bahwa indikator yang dapat dijadikan kriteria atau tolak ukur untuk menyatakan bahwa seorang peserta didik termasuk kategori pandai adalah bila peserta didik itu memiliki berbagai kemampuan seperti disebutkan berikut ini, yaitu yang pertama yaitu kemampuan untuk bekerja dengan angka-angka, yang kedua menggunakan bahasa dengan baik dan benar, yang ketiga kemampuan menangkap sesuatu yang baru ketika cepat mengikuti pembicaraan seseorang, yang keempat yaitu kemampuan mengingat sesuatu, yang kelima kemampuan memahami hubungan antar gejala, dan yang keenam kemampuan untuk berfantasi atau berpikir abstrak. Adalah ciri-ciri evaluasi yang kedua, yaitu menggunakan angka yang bersifat kuantitatif yang ditafsirkan dalam bentuk kualitatif, di mana bahwa pengukuran dalam rangka menilai keberhasilan belajar peserta didik pada umumnya menggunakan ukuran-ukuran yang bersifat kuantitatif atau lebih sering menggunakan simbol-simbol angka. Hasil pengukuran yang berupa angka itu selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode statistik untuk pada akhirnya diberikan interpretasi secara kualitatif. Pembahasan yang ketiga yaitu C. Prestasi yang dicapai peserta didik tergambar dalam bentuk kurva normal. Ciri yang ketiga bahwa pada kegiatan evaluasi hasil belajar pada umumnya digunakan unit-unit atau satuan-satuan yang tetap. Penggunaan unit dan satuan yang tetap itu didasarkan pada teori yang menyatakan bahwa pada setiap populasi peserta didik yang bersifat heterogen, misalnya berbeda jenis kelaminnya, sekolah asalnya, status sosial ekonomi orang tua, latar belakang pendidikan orang tua, domisili, dan sebagainya. Jika dihadapkan pada suatu tes hasil belajar, maka prestasi belajar yang mereka raih akan terlukis dalam bentuk kurva normal. Kurva normal adalah kurva yang memiliki nilai sedang lebih banyak daripada nilai yang kurang atau nilai yang lebih. Suatu alat statistik yang sangat penting untuk menaksir dan meramalkan peristiwa yang lebih luas. Suatu data membentuk distribusi normal bila jumlah data di atas dan di bawah mean adalah sama. Kurva normal bukan hanya satu kurva, melainkan mempunyai sejumlah kurva yang tidak terbatas yang mungkin dapat dibuat, dan semua dideskripsikan dengan suatu persamaan aljabar berikut ini. Prestasi belajar yang dicapai oleh para peserta didik dari waktu ke waktu adalah bersifat relatif, dalam arti bahwa hasil evaluasi terhadap keberhasilan belajar peserta didik itu pada umumnya tidak selalu menunjukkan kesamaan atau keejegan. Jadi evaluasi yang dilaksanakan pada tahap pertama untuk subjek yang sama belum tentu sama misalnya dengan hasil evaluasi yang dilaksanakan pada tahap selanjutnya. Ciri-ciri kurva normal. Yang pertama, bentuk kurva normal. Bentuk kurva normal menyerupai bentuk delta. Kurva normal merupakan suatu poligon yang dibikinkan yang mana ordinatnya memuat frekuensi dan aksesnya memuat nilai variabel. Bentuk kurva normal adalah simetris sehingga luas rata-rata ke kanan dan ke kiri masing-masing mendekati 50%, memiliki satu modul. Jadi, kurva unimodal seperti gambar berikut. Yang kedua, daerah kurva normal. Ruangan yang dibatasi daerah kurva dengan absisnya disebut daerah kurva normal. Luas daerah kurva normal biasanya dinyatakan dalam persen atau proporsi. Dengan kata lain, luas daerah kurva normal adalah 100% apabila dinyatakan dalam persen, dan apabila dinyatakan dengan proporsi, luas daerah kurva normal adalah 1, seperti gambar berikut.
kurva normal standar atau kurva normal baku. Kurva normal standar atau kurva normal baku adalah kurva normal yang mana nilai rata-ratanya sama dengan 0 dan simbangan bakunya adalah 1. Dalam kurva normal, nilai rata-rata sama dengan X dan nilai simbangan baku 1S, 2S, dan 3S. Dengan kata lain, dalam kurva normal umum, nilai rata-ratanya tidak sama dengan 0 dan nilai simbangan bakunya tidak sama dengan 1. Kurva normal umum dapat diubah ke dalam kurva normal baku dengan menggunakan rumus yang mana sesuai dengan rumus berikut. Ciri selanjutnya yaitu sering terjadi kesalahan atau error. Ciri keempat ini atau ciri yang terakhir bahwa dalam kegiatan evaluasi hasil belajar sulit untuk dihindari terjadinya kekeliruan pengukuran. Seperti diketahui, dalam usaha untuk menilai hasil belajar peserta didik, pendidik mengadakan pengukuran terhadap peserta didik dengan menggunakan alat-alat pengukur berupa tes atau ujian, baik ujian tertulis maupun ujian lisan. Sumber-sumber kekeliruan pengukuran ada 4. Pertama, faktor alat ukur. Yang kedua, evaluator. Yang ketiga, peserta didik. Dan yang terakhir adalah situasi dan kondisi lingkungan. Yang pertama tadi ialah faktor alat ukur, yang mana menurut J.P. Guilford banyak sekali sumber-sumber kekeliruan pengukuran atau error. Namun 4 hal yang dipandang paling erat hubungannya dengan kekeliruan pengukuran itu adalah: yang pertama, kekeliruan sampling; yang kedua, kekeliruan scoring; yang ketiga, kekeliruan ranking; dan yang terakhir adalah kekeliruan grading. Yang kedua adalah evaluator. Dalam hal kekeliruan pengukuran yang terjadi karena faktor-faktor evaluator atau tes tersendiri, kekeliruan itu bisa terjadi setidak-tidaknya 4 hal. Yang pertama, karena suasana batin yang